Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ernika Fitri dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Teknik, Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terkait tugas dari mata kuliah Etika Profesi dan Estetika. Adapun kasus yang akan saya bahas pada tugas kali ini ialah sampel makanan hajatan penyebab keracunan massal di Nganjuk diteliti BPOM. Selanjutnya adalah latar belakang. Dinas Kesehatan Nganjuk mengambil sampel makanan hajatan yang diduga menyebabkan 45 warga Desa Banaran, Kertasono Nganjuk keracunan. Sampel makanan diambil untuk dilakukan pengecekan kandungan apa saja di dalamnya hingga menyebabkan keracunan. Menurut Kepala Puskesmas Kertasono yaitu Suryanto mengatakan sampel sudah kami kirim kepada BPOM untuk dilakukan pengecekan. Dan selanjutnya ditunggu konfirmasi. Sampel makanan yang diambil menurut Suryanto diantaranya ada bakso, ayam kecap, dan kerupuk gelatin. Untuk hasil lebih lanjut, Suryanto masih menunggu konfirmasi dari pihak BPOM. Selanjutnya Suryanto mengatakan sebelumnya para korban yang diduga keracunan mengalami dehidrasi karena diare dan muntah. Awalnya memang dehidrasi karena muntah dan diare. Saat ini ada 27 warga dalam perawatan, kata Suryanto. Kasus keracunan massal ini diketahui saat 18 warga Desa Banaran dilarikan ke RSUD Kertasono saat mengalami mual, muntah, dan diare. Bahkan ada satu warga yang meninggal diduga keracunan, yakni seorang perempuan berusia 61 tahun. Setelahnya diketahui bahwa ada 45 warga yang mengalami keracunan dan kini tengah dirawat. Mereka dirawat di dua tempat, yakni di 19 dirawat di Rumah Sakit Unit Daerah Kertasono dan 26 lainnya berada di Puskesmas Kertasono. Dari kasus tersebut, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tamu dari hajatan keracunan. Faktor yang pertama yaitu sanitasi hygiene atau kebersihan saat mengolah makanan hingga pengolah makanan atau juru masak. Faktor kedua adalah karena adanya kontaminasi bakteri atau jamur terhadap makanan yang menyebabkan keracunan. Selanjutnya, kualitas bahan pangan yang tidak berkualitas menjadi salah satu faktor penyebab keracunan, dan juga ketelitian sang juru masak yang kurang saat mengolah makanan. Dari kasus ini, kita sudah dapat menentukan pelanggaran kode etik apa saja yang dilakukan sang juru masak. Yang pertama yaitu makanan yang disajikan kepada konsumen tidak bersih dan sehat. Sebagai juru masak sudah menjadi tanggung jawab untuk menyajikan makanan yang layak untuk dikonsumsi. Pelanggaran yang kedua yaitu makanan yang disajikan menyebabkan korban keracunan. Hal ini merupakan salah satu keteledoran dari sang juru masak yang juga melanggar kode etik sebagai profesi juru masak. Dan pelanggaran yang ketiga ialah sang juru masak tidak memperhatikan secara detail bahan pangan yang akan diolah, karena bahan pangan yang tidak segar dan berkualitas menjadi salah satu faktor yang menyebabkan adanya korban keracunan. Dari kasus ini dapat kita simpulkan bahwa sebagai juru masak tidak hanya bertugas untuk menyajikan makanan kepada konsumen, tetapi juga bertanggung jawab atas kesehatan, kebersihan, dan gizi dari makanan yang akan disajikan. Maka dari itu, sebagai juru masak perlu untuk memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu sanitasi hygiene atau kebersihan saat mengolah makanan dan juga kebersihan diri sebagai juru masak. Yang kedua yaitu ketelitian. Sebagai juru masak harus selalu teliti saat mengolah makanan maupun menyajikan makanan. Dan yang terakhir, selalu mengutamakan kualitas bahan pangan. Sang juru masak harus selalu memastikan bahwa bahan pangan layak untuk diolah menjadi makanan dan disajikan kepada konsumen. Itulah tadi presentasi dari saya terkait kasus sampel makanan hajatan penyebab keracunan massal di Nganjuk yang diteliti BPOM. Mohon maaf jika masih terdapat kesalahan dalam video saya, dan terima kasih telah menyimak video ini sampai habis. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.